Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang fikih dan permasalahan kontemporer. Abstraknya, fikih dipahami sebagai sesuatu yang menjadi bagian tubuh dalam Islam dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam hubungannya dengan Islam, fikih selalu dikaitkan dengan upaya umat Islam dalam mendalami serta mengamalkan ajaran agama sesuai ketentuan syariat, serta dimungkinkan dapat menjawab berbagai persoalan yang perlu untuk dipecahkan dengan jalan ijtihad dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i. Warisan intelektual fikih Islam ini sebagai respon tentunya sejalan dengan roda perkembangan zaman. Untuk itu, diperlukan terobosan yang sesuai serta kreatif dalam menjadikan fikih sebagai nafas hidup yang tentunya mampu memberikan kontribusi terhadap peradaban yang semakin bergerak maju dan dinamis. Dalam menghadapi permasalahan kontemporer misalnya, penggunaan metode usul tidak bisa ditawar lagi, walaupun tetap menggunakan metode yang dirasa tepat dan sesuai terhadap kondisi suatu wilayahnya. Pendahuluannya, kita mengetahui bahwasanya ajaran Islam itu memuat 3 aspek. Yang pertama ada tauhid yang membahas tentang keesaan Allah. Kemudian yang namanya akhlak menyangkut perilaku manusia dan syariah. Dan syariah di sini ada 2 perbedaan pendapat juga. Ada yang menganggap bahwasanya ini menyangkut aspek akidah dan akhlak. Tapi ada juga yang menganggap bahwasanya ini sebagai ketentuan perbuatan seorang mukallaf. Membahas tentang syariat. Jadi intinya syariat itu kemudian sesuatu ketentuan yang sudah benar-benar ditentukan berdasarkan dalil Al-Quran dan itu. Jadi memang syariat itu tuh sesuai dengan ketentuan agama begitu. Nah, nanti di situ akan muncul namanya fikih. Walaupun istilah ilmu fikih itu kemudian nanti munculnya belakangan. Jadi mungkin dulu itu sudah ada penerapan seperti itu ya, tapi dimungkinkan di situ namanya bukan fikih, kemudian bisa yang lainnya. Secara bahasa, fikih memiliki arti pemahaman dan secara istilah memiliki arti pemahaman tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalil yang terperinci. Nah, karena ilmu fikih ini bersifat amaliyah, dimungkinkan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Juga bisa terjadi juga perbedaan pendapat antara yang satu dan lainnya dilihat dari metode dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu daerah. Karena apa? Dimungkinkan nanti akan dijelaskan periode-periodenya. Pendapatnya bagaimana kok bisa berbeda? Antara semisal yang pertama tadi, di suatu daerah A, itu kebanyakan masyarakatnya seperti ini, kemudian di B seperti ini. Maka dimungkinkan nanti juga berbeda cara penerapannya, kemudian dan lain sebagainya. Karena apa? Kondisi sosial wilayahnya yang ada di masyarakat itu juga berbeda. Gitu, jadi tidak bisa sama. Namun syariat tidak akan pernah berubah hingga akhir zaman. Namanya syariat, namanya ketentuan itu pasti sudah nanti dari awal sampai akhir itu akan tetap sama. Namun untuk fikih ini hanya sebagai ladang ijtihad. Kita harus menyadari bahwasanya fikih itu sendiri merupakan hasil ijtihad dari manusia. Artinya, fikih bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya. Dalam artian, apabila fikih itu tidak dirubah sesuai perkembangan zamannya, maka fikih tidak akan pernah modern. Jadi pasti itu tadi karena hasil ijtihad, maka kemudian juga sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi terus berkembang, terus-menerus. Dan permasalahannya itu dimungkinkan juga akan terus berubah gitu. Perbedaan perkembangan fikih dari masa ke masa itu pasti tentulah berbeda. Fikih pada masa Rasulullah misalnya, pada saat itu ketika ada seorang sahabat gitu bertanya tentang permasalahan yang terjadi, itu pasti Rasulullah langsung menjawabnya. Jadi langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka di situ kemudian fikih itu tidak begitu jelas perannya. Karena apa juga tidak terlihat dan karena itu setiap ada permasalahan kemudian langsung terpecahkan. Gitu.
Dan ijtihad pada saat periode ini tuh juga kemungkinan juga dilakukan oleh para sahabat. Namun itu Rasulullah itu juga tetap sebagai hakim utamanya. Jadi ketika ada ijtihad, kemudian Rasulullah itu disetujui atau tidak seperti itu. Jadi ada kedua kemungkinan juga. Nah, namun pada periode sahabat dan tabi'in ini, fikih itu secara praktis sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sebagai informasinya. Namun aktivitas mereka terbatas karena menunggu kasus hukum yang belum pernah terjadi, di mana belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dimungkinkan juga karena juga itu tadi perkembangan periode juga, kemudian perkembangan masanya juga antara Rasulullah dengan masa sahabatnya ini berbeda. Karena mungkin ini loh permasalahan ini belum pernah terjadi pada masa ini. Maka kemudian masyarakat itu masih bingung, menunggu apa yang perlu saya lakukan untuk berijtihad gitu. Ada permasalahan baru seperti itu. Nah, kemudian periode selanjutnya yaitu kita sebut dengan periode pembentukan mazhab fikih. Di situ ada 4 mazhab itu ya, di mana fikih mengalami masa keemasan. Di masa-masa ini, fikih dijadikan sebagai disiplin ilmu secara mandiri, secara teratur dan sistematis. Nah, kita mengetahui kemudian di sini di Basra ada seperti ini, di Kufah nah seperti itu. Sedangkan periode selanjutnya yaitu fase kejumudan di mana fikih ini mulai menurun diakibatkan banyaknya fanatisme madhab yang saling menyalahkan. Kita mengetahui bahasanya tadi di periode sebelumnya itu di situ fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang di situ karena disiplin ilmu pasti juga sangat mengalami keemasan. Namun pada periode selanjutnya karena mereka itu karena fanatisme mereka di satu wilayah ini menganut ini, di suatu wilayah B ini menganut ini, maka di situ akan munculnya fanatisme. Ya akhirnya itu munculnya fanatisme madhab yang saling menyalahkan. Aku lo sudah benar, aku lo sudah mengikut madhab ini. Kamu tuh seharusnya mengikut madhab ini karena gitu. Tetapi padahal antara suatu A dengan suatu B itu pasti memiliki suatu hal yang berbeda, kondisinya juga berbeda begitu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasinya menjadi tantangan mendasar bagi penerapan hukum Islam di tengah masyarakat, di mana hal tersebut dapat merekayasa peradaban manusia, di mana kesemua bidang yang ada membutuhkan respon yang dinamis dari fikih maupun hukum Islam. Dalam berijtihad, terutama dalam respon permasalahan kontemporer adalah melakukan ijtihad secara kolektif. Nah, bagaimana kemudian ketika kita ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga perkembangan dari masa ke masa, lalu bagaimana ketika ada permasalahan di masa seperti ini? Maka salah satunya caranya yaitu melakukan ijtihad secara ijtimai atau ijtihad secara kolektif. Di mana cara pemecahannya yang pertama itu dengan memetakan masalahnya terlebih dahulu. Ini masuk masalah yang bagaimana, bab apa gitu. Nah, kemudian baru mencari dalilnya, kaidah fikih yang sesuai seperti contohnya mungkin seseorang yang itu al-yakinu la yazalu bisyak, ketika ada seseorang yang ragu wudunya itu batal atau belum gitu. Itu kaidah istishab. Nah, bagaimana gitu? Menurut imam ini gimana? Nah, gitu. Jadi sesuaikan dengan kaidahnya. Di mana tujuan dari ijtimai ini adalah upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan produk ijtihad ulama terdahulu. Dan fungsi yang kedua untuk apa? Apa ijtimai ini yaitu untuk melihat pendapat yang rojih dan sesuai dengan kondisi sebuah masyarakat. Karena itu tadi kembali di setiap wilayah itu dimungkinkan untuk berbeda. Kajian fikih kontemporer terkait dengan masalah-masalah kekinian yang dilihat dari sudut pandang fikih dengan menggabungkan sains dan ilmu pengetahuan. Jadi menggabungkan masalah yang baru dengan digabungkan dengan itu tadi kemajuan ilmu teknologi. Ilmu pengetahuan ini dapat berperan sebagai alat ijtihad dalam kasus baru serta menjadi penunjang kebutuhan praktek. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap kebutuhan ijtihad, pengamalan serta menangkap makna dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Perubahan dunia yang sangat cepat pada dasarnya sudah diantisipasi oleh hukum Islam jauh sebelumnya. Oleh sebab itu, hukum Islam sebenarnya tidak pernah ketinggalan zaman. Hanya saja, ada pengaruh ketidaktahuan dalam memahami hukum Islam yang akhirnya menyebabkan seolah-olah hukum Islam tertinggal jauh di belakang zaman. Dengan kata lain, fikih kontemporer merupakan hasil dari ijtihad terhadap permasalahan hukum Islam yang terjadi pada masa kini, dengan cara menggali sumber hukum Islam serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.